Ada baiknya pengendara berhati-hati bila melintasi ruas tol Parbaleunyi atau lebih dikenal dengan tol Cipularang, terutama mulai dari kilometer 60 sampai dengan kilometer 100. Pasalnya, di ruas sepanjang puluhan kilometer tersebut, banyak yang meyakini sebagai poros gaib yang kerap meminta tumbal dari pengguna jalan yang melintasi ruas tersebut. Posisinya berada di sekitar Gunung Hejo, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Jalur ini juga dikenal sebagai jalur tengkorak. Dalam sebulan ini, tercatat 10 nyawa melayang sia-sia akibat kecelakaan hanya di sepanjang tol Cipularang. Bulan Juli, 2 perwira TNI dari Pusenif Kodam 3 Siliwangi yang meninggal dunia karena kecelakaan di ruas tersebut. Teranyar, kecelakaan yang dialami pedangdut Saiful Jamil hingga merenggut nyawa istrinya, Virginia Anggraini. Berselang 4 hari dari tragedi Saiful, 6 nyawa kaum urban atau pencari kerja asal Kebumen, Jawa Tengah yang hendak mengadu nasib ke Jakarta tewas seketika akibat mobil travel yang mereka tumpangi menabrak belakang truk yang berada di depannya. Beragam cerita pengemudi yang mengalami kecelakaan di sekitar poros 90 dan 97 ini. Di antaranya, mendadak mereka terserang kantuk yang amat sangat dan tiba-tiba kondisi kendaraan tidak bisa dikendalikan serta kelelahan menderah setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Bagi sebagian warga lokal, mendengar nama Gunung Hejo mungkin sudah tak asing. Masyarakat Purwakarta memang mengenal Gunung Hejo sebagai daerah ritual pemujaan. Jangan heran, mitos Gunung Hejo yang merupakan daerah angker sudah dirasakan sejak dulu. Bahkan saat pembangunan tol Purbaleuungi di ruas kilometer 90 sampai kilometer 97 ini menyeruak cerita aneh yang tak bisa diterima akal sehat dari para pekerja proyek. Ada yang dipindahkan makhluk gaib saat tertidur lelap di dekat sungai. Ada juga yang menangis sesegukan saat tertidur. Bahkan banyak juga yang kesurupan. Memang sebagai pihak, bahkan operator jalan tol di sana menganggap keberadaan alam gaib di sekitar Gunung Hejo merupakan cerita klinik dibuat-buat. Namun fakta menunjukkan mengapa jalan tol yang melewati Gunung Hejo ini harus dibuat melingkar, tidak langsung tembus menerobos Gunung Hejo. Soal keberadaan kendaraan misterius yang kerap mengganggu pengguna jalan tol Cipularang itu sebelumnya telah sering beredar. Kumpulan kisah keangkeran jalan tol ini berkembang menjadi email berantai. Hati-hati kalau jalan malam hari di Cipularang, terutama Waduk Jatiluhur dari arah Bandung. Ada mobil misterius ngadim-ngadim. Pengalaman saya waktu itu mau balik ke Jakarta lewat Cipularang malam hari. Saat itu saya di jalur kanan. Tiba-tiba dari belakang ada mobil ngedip-ngedip. Setelah itu saya minggir ke kiri sambil memberi jalan. Mobil itu ikutan ke kiri juga sambil tetap ngedim-gedim. Karena kesal, saya tancap gas. Ternyata mobil itu ikut-ikutan berlari kencang juga. Tetapi dia masih ngedim-ngedim juga. Karena kesal, dikasih ngedim melulu, saya intip dari spion tengah. Itu mobil apa? Sehabis mengintip spion tengah, saya terus melihat jalan ke depan. Sudah ada buntut truk tinggal beberapa puluh meter lagi. Saya pun terkaget dan langsung rem habis. Untung tidak terguling. Setelah saya ngerem, saya intip spion tengah, ternyata mobil tadi sudah tidak ada lagi. Saya pun menyalip truk, ternyata
Kendaraan yang ada cuma mobil saya sama truk tadi. Di depan gelap, tidak ada mobil sama sekali. Saya pun merinding habis. Masih ada cerita lainnya yang peristiwanya juga terjadi setelah Idul Fitri. Saya ingin berbagi cerita ini, kejadian yang terjadi pada hari keempat Lebaran. Teman saya bersama om dan tantenya pergi dari Jakarta menuju Bandung melewati tol Cipularang pada siang hari pada kecepatan 60 km per jam. Setelah melewati kilometer 69 dan 70, tiba-tiba si supir yang kebetulan omnya sendiri membawa kendaraan. Saat itu mobil Panther baru seperti tidak sadarkan diri. Dia memacu kendaraan semakin kencang sehingga kendaraan tersebut tidak stabil lalu membentur trotoar dan terbalik. Sebelum kecelakaan, tantenya sudah mengingatkan suaminya untuk memelankan kendaraan. Namun kendaraan semakin kencang sehingga terjadilah kecelakaan tersebut. Untungnya tidak ada yang terluka parah, walaupun mobil tersebut keadaannya rusak berat. Peristiwa tersebut terjadi di kilometer 72. Kendaraan yang berada di belakangnya bisa ngerem. Saat itu mobil Honda CR-V. Kemudian si pengemudi Honda CR-V tersebut turun dari mobil. Anehnya, si pengemudi menyalami om dan tante saya dan berkata, "Selamat Pak, untung tidak apa-apa." Saya juga sempat hilang kesadaran sebentar. Namun, karena melihat kendaraan Bapak, saya kaget dan ngerem. Setelah beberapa lama, pihak jasa marga datang. Lalu anehnya lagi mereka berkata, "Untung Bapak di kilometer 72. Kalau di kilometer 68 pasti Bapak sudah lewat kali." Sebelumnya, ada 2 kecelakaan di kilometer 68 dan semuanya meninggal. Memang daerah rawan di kilometer 68 sampai dengan kilometer 72. Sebaiknya di kilometer ini lebih berhati-hati lagi dan jangan sampai pikiran kosong.